Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel menanggapi pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau dengan propolis perasan selain dari Tetragonula piro itu sendiri, atau dengan kata lain dengan propolis jenis untuk kelanceng yang lain atau trigona yang lain. Nah, untuk siang ini kami akan melakukan observasi atau boleh dibilang kegiatan penelitian kecil-kecilan teman-teman. Jadi ini wadah untuk melakukan kegiatan si pembuatan atau pembersihan propolis jenis Itama. Jadi bagaimana caranya menghilangkan aroma si propolis Itama ini supaya nanti bisa diterima oleh Tetragonula piroi. Tentu ini hal yang belum kita bisa pastikan karena belum kita lakukan kegiatannya. Untuk pot-pot madu dari Itama yang akan kita gunakan observasi. Bismillah. Kita ambil semua ini kebetulan juga ada madunya masih. Kita kasih air nanti. Ini kita sudah letakkan di kompor teman-teman, tinggal menambahkan air. Ya, ini udah kita kasih 1 cangkir teman-teman. Udah kita kasih 2 cangkir, kira-kira 600-an mili atau setengah liter lebih. Lalu kita panaskan. Ini kita panaskan ya, dengan apinya kita kecilkan biar nggak terlalu ekstrim. Lalu nanti kita aduk-aduk. Sepertinya kebanyakan nih airnya teman-teman, tapi tidak apa-apa, nanti kita diamkan sampai melarut, sampai ini nanti larut. Khawatirnya kalau tidak banyak, karena tidak tahu karakteristik dari si propolis dari Itama. Karena pernah kami melakukan eksperimen untuk propolis si Thoracea, itu tidak bisa dipanaskan teman-teman. Sampai kami panaskan, yang terjadi semuanya lengket di panci. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa, sepertinya bisa ini. Jadi nanti kita tinggal, nah ini harapannya dengan pemanasan ini akan menghilangkan aromatik dari si Itama dan membunuh bakteri atau mungkin predator-predator kecil yang terbawa, supaya nanti higienis. Jadi ininya langsung higienis. Kalau kita tidak membuang aromatik, itu cukup dikasih air sedikit saja lalu di blender, selanjutnya dikasih aromatik si Tetragonula. Tapi untuk eksperimen ini untuk kehati-hatian, jadi kita lakukan pembuangan aromatik dan si untuk bakteri maupun predator yang ada di propolis Itama tersebut. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Proses penguapan, jadi kita jadikan dia kita buat dia kondisinya hanya menguap, tapi tidak terlalu ekstrim itu penguapannya. Kalau terlalu ekstrim nanti dia akan kebakar di pinggir-pinggirnya sini, itu akan rusak nantinya. Jadi terus juga harus dilakukan proses pengadukan terus-menerus. Ini penampakannya teman-teman, jadi sudah mulai mengental ya, ini sudah mulai mengental. Karena ini juga perlu masih penguapan dengan kondisi kompornya jangan terlalu besar supaya nanti dasarnya tidak terbakar.
Ini teman-teman sudah mulai habis airnya. Jadi nanti di sini tinggal seperti karamel. Kita tunggu dingin. Setelah dingin baru kita kasih madu. Baik teman-teman, ini hasil propolis hitama yang sudah kita proses. Setelah kita panaskan kemarin sudah menjadi karamel. Ini penampakannya. Sepertinya juga belum sempurna. Ini harus di blender. Nah, ini perlu teman-teman tahu bahwa ini belum dikasih madu. Jadi nanti dikasih madu Tetragonula biroi saat kita mau menaruh ke toppingnya. Nah, sekarang kita akan cek. Kemarin ini sudah kita kasih propolisnya si Itama yang sudah kita proses dengan pemanasan. Kita lihat apakah dengan seperti yang kita kerjakan ini ada respon atau ada ketertarikan tidak sih untuk si Tetragonula biroi ini terhadap si propolisnya Itama. Nah, selain itu nanti setelah ini sebenarnya juga kami melakukan observasi juga, yaitu propolis Itama yang tanpa diapa-apakan itu langsung kita taruh di topping Tetragonula biroi. Ada 2 topping, nanti kita tengok. Kalau yang itu udah cukup lama, ada semingguan. Kalau ini baru kemarin sore. Kita lihat penampakannya seperti apa setelah 1 hari atau kemarin sore kita letakkan di sini. Itu kelihatan ya. Jadi mau yang sebelah sini ini yang kelihatan kan warnanya itu mulai diproses. Jadi ini si tetragonulanya si biroi ini naik cukup antusias untuk merekonstruksi. Itu kelihatan ya. Jadi seranunya atau tiang-tiangnya sudah kelihatan didirikan dari kemarin sore. Jadi dia anggap ini sesuatu hal resin. Jadi dianggapin itu resin, lalu diambilin, lalu disusun ulang. Beda halnya kalau nanti kita lihat kalau yang tidak kita proses dengan cara pemanasan, nanti teman-teman bisa bedain. Ini teman-teman yang diberi si propolis Itama, jadi tanpa diproses, artinya tidak dihilangkan aromatiknya, dia diberikan apa adanya dalam bentuk masih berbentuk sarang. Kita taruh ini ya, yang pas di bawah tangan ini adalah punyanya Itama. Nah, kita lihat ya, jadi dia tidak bisa terproses. Jadi perhatiin baik-baik, tidak diproses, bahkan juga kepeminatannya juga kurang. Jadi teknik yang kita lakukan kemarin berarti menghasilkan, boleh dibilang ini cukup bagus lah hasilnya ya. Jadi ternyata kalau diberikan secara langsung itu si Tetragonula biroi itu tidak mau memproses. Ini juga ada info yang bisa kita lihat. Ini juga ada yang kita letakkan. Posisinya coba kita nyalakan. Nah, ini teman-teman. Jadi ini punyanya si Itama. Jadi ini udah ditaruh lama tapi masih utuh. Nah, untuk lebih ininya kita buka saja seperti apa ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita taruh tanpa proses itu ini yang si Itama masih utuh ya, ini jadi ini udah seminggu lebih dia tidak terproses. Jadi kita harus panaskan, lalu kita jadikan aromatik si Itama hilang. Setelah itu kita ini campurin madu, terus baru bisa kita letakkan sedikit demi sedikit, jangan sekaligus banyak. Nah, ini menunjukkan teman-teman, jadi pertanyaan teman-teman yang menanyakan untuk propolis lain selain si Tetragonula biroi,
bisa mau nerima tidak sih dengan ini kami buktikan dengan si Itama yang boleh dibilang relatif ekstrim aromatiknya dibandingkan dengan Biroi. Juga demikian dengan tentunya si resinnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hasil untuk observasinya sudah terjawab. Hanya nanti kita tinggal mengobservasi lebih lanjut. Sekian kami kira untuk pertemuan observasi 2 hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami dan juga untuk teman-teman pembudidaya Tetragonella biroi khususnya. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.